Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama dengan mata kuliah studi materi akidah akhlak di MTS MA. Saya di sini mewakili dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Yesi Eko Agustina, dan teman saya, Ahmad Hanafi Tasu'a. Kami di sini akan membahas tentang materi akidah akhlak kelas 11 semester ganjil. Baik, sebelum kami mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, yang pertama, saya akan membahas tentang ilmu kalam. Tentunya teman-teman tidak asing dengan apa itu ilmu kalam. Ilmu kalam adalah yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan agama, yaitu agama Islam, dengan bukti-bukti yang yakin. Jadi, ilmu kalam itu membahas soal-soal keimanan. Dan yang soal-soal keimanan tersebut itu bersumber pada Al-Quran, pada hadis, pada pemikiran manusia, dan insting. Seperti itu. Jadi, dan ilmu kalam itu berfungsi sebagai ilmu yang dapat mengukuhkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dari suatu ketersesatan. Nah, karena dasar argumentasi ilmu kalam itu adalah rasio yang didukung dengan Al-Quran dan didukung dengan hadis. Jadi, sekuat apapun kebenaran rasional akan dibatalkan jika memang berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Terus yang kedua, memahami aliran-aliran ilmu kalam dan tokoh-tokohnya. Jadi, alirannya itu ada beberapa. Yang pertama, aliran Khawarij, yaitu aliran teologi tertua yang merupakan aliran pertama yang muncul dalam teologi Islam. Yang kedua, aliran Mu'taziliyah, yaitu itu sebagai reaksi antar sikapnya. Itu tidak terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar sebagaimana hal itu dilakukan oleh aliran Khawarij. Terus aliran Qadariyah. Nah, Qadariyah itu berakar pada qadara yang dapat berarti memutuskan dan memiliki kekuatan atau memiliki kemampuan. Terus aliran Jabariyah. Nah, nama Jabariyah itu sendiri berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa. Sedangkan menurut Al-Syaratani bahwa Jabariyah itu menghilangkan. Jadi menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyadarkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah itu berasal dari kata jabara yang mengandung memaksa. Terus aliran Mu'tazilah. Nah, dari perkataan Mu'tazilah itu berasal dari kata tizal yang artinya itu memisah. Jadi memisahkan diri seperti itu. Terus ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu berarti penganut atau pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, dan jemaah berarti sahabat Nabi. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu mengandung arti penganut sunnah, itikad atau Nabi dan para sahabat beliau. Terus aliran Syiah. Syiah berarti itu pengikut. Jadi yang dimaksud dengan pengikut di sini itu para pendukung Ali bin Abi Thalib. Terus aliran Salafiyah. Secara bahasa, Salafiyah itu berasal dari kata salaf yang berarti itu yang lama atau terdahulu. Jadi yang dimaksud terdahulu itu orang-orang yang terdahulu masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti para sahabat, para tabiin dan tabiat. Sedangkan salafiyah itu berarti orang-orang yang mengikuti salaf. Terus yang ketiga, menghindari akhlak tercela.
Jadi menurut bahasa, akhlak itu merupakan tingkah laku, tabiat atau perangkai, sedangkan akhlak menurut istilah itu suatu pengetahuan yang menjelaskan mengenai perbuatan yang baik atau buruk. Nah, apa sih akhlak tercela yang harus dihindari? Yang pertama itu seperti mengkonsumsi khamar atau mabuk-mabukan. Di samping ada manfaatnya, namun keburukan yang bertimbul jauh lebih besar. Karenanya itu khamar disebut perbuatan kotor. Dan itu termasuk barang yang haram. Terus ada lagi judi, zina, mencuri, penyalahgunaan narkoba seperti itu. Itu yang harus dihindari. Terus yang keempat, membiasakan akhlak terpuji. Seperti pakaian ya. Pakaian itu merupakan busana pokok yang digunakan untuk menutupi bagian aurat. Jadi, fungsi pakaian itu dia untuk menutupi aurat, yakni anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat. Jadi Islam itu memiliki etika berbusana yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Di dalam Islam, kita sebagai umat Allah itu tidak diperbolehkan memakai pakaian yang melanggar aturan Islam seperti kita menggunakan rok pendek atau tidak berjilbab. Itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Terus sedangkan berhias juga dapat menunjukkan kepribadian kita tanpa meninggalkan syariat Islam. Nah, kita tidak perbolehkan berhias berlebihan. Contohnya seperti menggunakan emas yang berlebihan, kosmetiknya secara berminoran itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Terus yang terakhir, meneladani kisah Fatimatus Zahra dan Uwais Al-Qarni. Jadi, apa sih pengertian Fatimah Al-Zahra itu? Jadi, Fatimah Al-Zahra itu adalah seorang wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam. Dari Fatimah ini banyak diriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan. Orangnya itu sangat sabar, bersahaja, berakhlak, sangat mulia. Jadi kisah Fatimah Zahra itu juga memberikan tauladan sebagai seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan ayahnya dan suaminya. Jadi walaupun anak seorang yang sangat disegani, namun Fatimah tidak pernah sombong. Jadi Fatimah itu seorang istri yang sangat sederhana hidupnya, tanpa banyak menuntut pada suaminya. Jadi kisah Fatimah tersebut sangat patut dijadikan sebagai tauladan yang utama. Terus yang kedua itu Uwais Al-Qarni, yaitu beliau sosok pribadi yang sangat sederhana. Hidupnya juga bergelimang dengan harta. Ujian hidup yang dialami itu diterima dengan ikhlas, sabar, dan tetap tidak meninggalkan usaha dan kerja kerasnya untuk keluar dari ujian itu. Termasuk ketika beliau diuji penyakit kusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau itu tetap sabar dan tabah dalam menghadapi semuanya itu. Mungkin sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.